Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin hari ditambah lancar. Oke teman-teman, saya lanjut di video saya tentang membahas tentang iklan. Oke, buat teman-teman yang masih belum menonton video saya tentang iklan di video yang awal, teman-teman bisa tonton di atas ini ya. Oke teman-teman, langsung saja dengan materinya. Oke teman-teman, setelah memasang iklan, teman-teman apa yang harus dilakukan selanjutnya? Oke, di sini teman-teman harus menjalankan iklan minimal 7 hari ya. Lebih bagusnya 1 bulan teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus hitung dulu budget atau biaya yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman kuatnya 1 hari itu 25.000. Maka di sini teman-teman tinggal kalikan aja ya. Misalkan teman-teman 1 hari kuat 25.000, teman-teman bisa kalikan 7 hari sama dengan 175.000 teman-teman. Jadi teman-teman dana atau biaya yang teman-teman keluarin selama 7 hari yaitu dengan sebesar 175.000. Kalau di teman-teman punya banyak dana lebih, teman-teman bisa pakai iklan, jalankan iklan dalam 1 bulan. Jadi 175.000 dikali 4 ya, sama dengan 700.000 teman-teman. Jadi teman-teman di sini atur dulu teman-teman kuatnya berapa. Jadi di sini misalkan 7 hari teman-teman kuat, teman-teman bisa jalankan 175.000 dengan 1 hari yaitu 25.000 teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau mau beriklan, teman-teman atur anggaran dulu ya, atur strategi dulu. Yang baik yang mana. Jadi teman-teman kalau di iklan sendiri teman-teman bisa atur ya, paling minimal satu produk itu bisa 2.500 per harinya. Tapi dengan 2.500 teman-teman itu sangat sedikit sekali ya mendatangkan trafficnya. Jadi minimal aja 15.000 atau 20.000 teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa atur misalkan 1 hari kuat 15.000 atau 20.000, teman-teman bisa atur sendiri ya uangnya. Oke, setelah yang pertama ini selesai, teman-teman misalkan 1 hari 7 hari ya. 7 hari atau lebih akuratnya 30 hari teman-teman. Ini lebih akurat. Lebih akuratnya apa? Nanti teman-teman bisa download data ya. Oke, yang kedua cek jam ramai. Oke, di sini teman-teman setelah beriklan teman-teman akan dikasih data oleh Shopee-nya. Jadi beriklan di sini teman-teman untuk mendapatkan data ya. Jadi fungsi beriklan sendiri mendapatkan data. Di sini teman-teman mendapatkan data jam ramai. Oke. Di sini ketika teman-teman nanti beriklan, misalkan sudah berjalan 7 hari, nanti teman-teman cek perharinya itu jam ramainya jam berapa. Misalkan ya di sini. Nanti teman-teman bisa catat ya. Untuk grafik yang tinggi di sini jamnya jam berapa aja. Di sini jam berapa, di sini jam berapa. Jadi di sini teman-teman dicatat di sini jam berapa ya. Yang saya bundarin ini. Jam ramai. Jadi nanti teman-teman yang grafiknya naik itu teman-teman catat itu jam ramai buat produk teman-teman. Jadi misalkan teman-teman jalankan iklan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, nanti teman-teman akan kelihatan jam ramai untuk produk teman-teman itu jam berapa aja. Jadi enggak semua produk itu jam ramainya sama ya. Misalkan fashion. Fashion kan identik dengan ibu-ibu ya teman-teman. Biasanya kalau ibu-ibu biasanya pegang HP itu jam berapa? Misalkan biasanya setelah masak atau jam 9-an ya. Setelah ngurusin anak atau setelah masak, itu biasanya ibu-ibu melihat HP jam 9. Atau nanti biasanya jam 12-nya aja yang ramai. Nanti teman-teman bisa catat ya. Bisa catat di Excel atau di apa. Tiap harinya itu jam ramai. Jadi teman-teman setelah
beriklan nanti akan menemukan jam ramainya. Ini dicatat ya teman-teman, dicatat jam ramainya. Setelah menemukan jam ramai, yang ketiga itu cek yang melihat sudah banyak atau belum. Oke, di sini yang melihat data iklan produk saya, yaitu dalam satu hari 662 teman-teman. Dengan biaya 137. Untuk tahu teman-teman ini produknya apa ya, profit atau belum, teman-teman jangan berpatokan di sini ya, tapi berpatokan nanti di omset keseluruhan toko. Jadi di sini cuma iklannya aja dengan biaya 131 dan penjualan ada 6. Nanti teman-teman bisa cek lagi di omset di tokonya, bukan di iklannya ya, untuk mengetahui apakah teman-teman itu untung atau tidak. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat yang jumlah klik. Oke, di sini. Ini ada sekitar 662. Jadi teman-teman dengan 662 yang mengklik atau pengunjung yang masuk ke toko kita, ada pesanan 6 biji. Jadi di sini teman-teman bisa evaluasi ya nanti. Misalkan teman-teman harus perhatikan ini, persentase klik ini CTR ya teman-teman. Semakin ini tinggi, maka iklan teman-teman sudah berjalan dengan maksimal, sudah bagus. Kalau ini tinggi, maka iklan teman-teman sudah bagus ya. Jadi nanti teman-teman dicek. Di sini misalkan minimal kalau produk fashion itu minimal lah 2% ya teman-teman. CTR ini apa Mas? CTR ini yaitu jumlah klik ya. Rumusnya itu jumlah klik dibagi jumlah pengunjung atau dilihat dikalikan 100, maka akan terjadi 4% ya teman-teman. Misalkan pengunjung teman-teman 100 lah, misalkan bulatkan 100 ya, biar enak hitungnya. Misalkan pengunjung teman-teman per harinya 100 dan yang mengklik 10 aja, yang mengklik ke produk teman-teman 10 aja, maka nanti akan mendapatkan CTR 10% ya teman-teman. Oke, coba kita hitung ya. Misalkan satu hari 10 lah. Misalkan yang mengklik 10 dan pengunjungnya 100 dikali 100 lagi, maka akan ditemukan 10%. Jadi teman-teman nanti ketika di sini CTR-nya tinggi, maka iklan teman-teman sudah maksimal, sudah berjalan dengan bagus. Langkah selanjutnya teman-teman nanti bisa evaluasi tentang CTR untuk closingnya aja. Jadi teman-teman di sini setelah berikan, teman-teman lihat dulu ya CTR-nya, pengunjungnya dulu sudah banyak atau belum. Kalau belum, teman-teman yang harus dikoreksi yaitu di fitur traffic ya. Di sini ya. Di fitur menariknya. Fitur menariknya itu apa Mas? Yaitu foto. Foto produknya itu teman-teman harus semenarik mungkin. Biar apa? Biar nanti orang yang melihat foto produk kita, dia akan mengklik produk kita. Jadi ketika dia mengklik, otomatis dia akan masuk ke toko kita teman-teman. Jadi dari segi foto, dari segi harga, atau dari segi video produk itu harus ada ya teman-teman, harus menarik semua. Jadi nanti teman-teman untuk meningkatkan jumlah klik, teman-teman yang harus diperhatikan di sini yaitu foto produk, harga sudah harus bersaing, lalu video yang menarik ya teman-teman. Itu bisa minta ke suppliernya atau teman-teman bisa ambil di YouTube bisa ya, ada juga banyak kok. Terus setelah CTR-nya ini tinggi, teman-teman langsung download data. Oke ya. Di sini teman-teman bisa download data ya. Di sini ada tulisan download data. Nanti teman-teman akan melihat atau mendapatkan data. Misalkan teman-teman menjalankan iklan 7 hari. Nanti teman-teman di-download aja semuanya. Nanti teman-teman langsung mendapatkan data kata kunci, daftar kata kunci, atau daftar yang mengklik, atau daftar yang melihat produk kita, itu semuanya akan masuk di
file yang di-download tadi, teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah berjalan 7 hari, minimal 7 hari ya, maksimal lebih bagusnya 30 hari, teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah 7 hari teman-teman bisa download datanya. Oke ya. Jadi teman-teman di sini harus perhatikan dulu yang jumlah kliknya sudah banyak belum, CTR-nya sudah banyak belum, sudah tinggi belum. Kalau fashion itu minimal lah 2% ya, teman-teman. 2% sudah bagus. Kalau produk spesifik di atas 3% itu sudah bagus ya, teman-teman. Misalkan jualan yang produk spesifik, misalkan obat jerawat atau obat pelangsing, itu biasanya CTR-nya harus tinggi ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah ada pandangan ya. Ketika menjalankan iklan, teman-teman apa yang harus diurus atau diperhatikan lebih lanjut. Yang pertama yaitu cek jam ramainya. Cek jam ramainya di sini fungsinya nanti untuk kita mengetahui, misalkan kita sudah tahu ya, jam ramainya hari Senin itu jam 12. Maka nanti kita top up iklan jam 12 aja, teman-teman. Jadi sebelum jam 12 teman-teman top up iklan. Untuk apa? Untuk meminimalisir budget ya atau biaya. Jadi nanti teman-teman misalkan ini sudah jalan 30 hari, teman-teman ini sudah mendapatkan data dari hari Senin sampai Sabtu selama 1 bulan, itu nanti teman-teman bisa gabungin atau bisa apa ya? Bisa data hari apa aja jam ramainya. Jadi nanti teman-teman bisa top up atau isi saldonya itu sesuai jam ramainya aja. Jadi nanti teman-teman bisa meminimalisir budget ya. Ini untuk teman-teman yang masih pemula atau yang dananya masih terbatas. Kalau dananya teman-teman sudah banyak, misalkan saya bisa mas 1 juta mas dalam 1 bulan. Oke teman-teman, gak usah perhitungkan jam ramainya. Nanti teman-teman langsung top up iklan, jalankan 24 jam, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih dananya masih belum cukup, teman-teman bisa nanti cek jam ramainya ya. Setelah cek jam ramai, teman-teman saya ulangi lagi jumlah kliknya. Di sini harus CTR-nya harus tinggi ya. Harus tinggi ya, teman-teman. Jadi misalkan ini di atas 3% itu sudah bagus. Kalau nanti tidak ada closing, teman-teman bisa evaluasi misalkan dari segi harganya atau kata kuncinya itu gak tertarget gitu ya. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Kalau ada mau request materi, teman-teman bisa masuk ke grup Telegram ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman yang masih pemula dalam beriklan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk kemajuan konten saya ke depannya, dan juga jangan lupa di-share ya buat teman-teman agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.